Rahayu semuanya. Tanpa basa-basi, kita langsung tutup poin saja. Masih ingat enggak? Ketika saya berbicara, seandainya semua manusia hidup di dunia ini melakukan kajian seperti yang sedang kita lakukan, maka lampu stopan di perempatan itu tidak ada. Rumah sakit tidak ada. Rumah duka tidak ada. Rumah tahanan tidak ada. Rumah jompo tidak ada. Pengadilan, apapun penyebutannya juga tidak ada. Bahkan lebih parahnya, kuburan juga tidak ada. Masih ingat nggak ketika saya ngomong seperti itu? Kenapa? Karena Manunggal Jati adalah puncaknya ketinggian. Kalau di muka bumi ini ada tempat yang tinggi, maka ketinggiannya itu tidak melebihi Manunggal Jati. Sekarang pertanyaannya, untuk panjenengan yang sudah Manunggal Jati, sudahkah panjenengan menyadari Manunggal Jatinya panjenengan? Sebelum saya sampai di sini, panjenengan sudah nyimak video-video saya ketika saya melakukan kekadangan di Jogja, di Banyumas, di Tasik, di Pangandaran, di Tasik, di Bandung. Ada nyimak enggak? Tahu enggak arah tujuannya perjalanan saya ini apa? Nah, kalau tahu, maka pertanyaan saya, untuk panjenengan yang sudah Manunggal Jati, sudahkah panjenengan menyadari Manunggal Jatinya panjenengan sendiri? Bagaimana itu? Kalau belum, pertanyaannya, yang hadir di sini, ada nggak yang Manunggal Jati baru 1 bulan? Ada nggak? Ada yang Manunggal Jatinya baru 1 bulan? Ada nggak untuk yang hadir di sini? Nggak ada ya? Misalkan ada juga kayaknya 1 tahun lebih ya. Mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada juga yang 4 tahun Manunggal Jatinya. Nah, kalau belum bisa, selama itu ngapain saja panjenengan? Selama itu ngapain aja panjenengan? Kok sampai masih belum bisa menyadari Manunggal Jati panjenengan? Serumit itukah? Sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun, itu pun masih belum bisa juga. Serumit itukah teknik dan tata cara yang saya motivasikan untuk mempertahankan Manunggal Jati? Sesulit itukah? Sehingga sampai sekarang panjenengan belum mampu menyadarinya? Coba gimana jawabannya itu? Untuk mempertahankan Manunggal Jati, tata cara atau teknik-teknik yang saya motivasikan hanya ada 2 saja. Yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap.
Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua itu saja. Dan kedua-duanya ini bisa dilakukan tanpa syarat. Apakah dua teknik atau dua cara untuk mempertahankan manunggal jati ini sulit? Berat, sehingga sampai detik ini panjenengan masih belum bisa menyadari manunggal jati panjenengan, sehingga kehidupan panjenengan di sepanjang waktunya mirip dengan seekor ikan yang sedang berenang di air. Mirip sekali. Panjenengan tahu ikan yang sedang berenang di air? Ikan yang sedang berenang di air, dia itu tidak merasa kalau dia itu sedang ada di air. Nah, sebab karena itu, di setiap saatnya dia minum terus. Karena dia tidak merasa. Lari kemana aja dia nyari air. Padahal tanpa kesana, tanpa kesini, dia bisa meminum air itu tanpa upaya apapun. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Apakah dua teknik atau dua cara yang saya motivasikan ini sulit dan berat? Sehingga sampai detik ini panjenengan masih belum mampu menyadari manunggal jati panjenengan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini? Halo? Ada nggak? Nggak bisa menjawab? Takut? Karena selama ini bermain-main. Kalau nggak bermain-main, nggak mungkin dong. Ketika panjenengan disemprot sama seseorang, ketika panjenengan difitnah sama seseorang, itu panjenengan mampu mengingatnya, mampu menghampalnya sampai bertahun-tahun itu. Padahal itu kejadian di luar diri, dan pelakunya bukan panjenengan. Lah, manunggal jati ini kan diri panjenengan sendiri, pelakunya panjenengan sendiri. Kenapa kok tidak bisa? Gimana itu? Kenapa tidak bisa? Manunggal jati adalah puncaknya ketinggian. Manunggal jati adalah puncak Telaga Tanjung. Manunggal jati adalah di mana keadaan yang sangat dirindukan oleh seluruh makhluk hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang tidak ingin manunggal jati, yang tidak rindu dengan manunggal jati. Lah panjenengan sudah mengalaminya. Mana bentuk kerinduan panjenengan mana? Kalau panjenengan tidak bisa menyadari manunggal jati panjenengan, maka kehidupan panjenengan akan terikat sama yang namanya takdir atau nasib. Kehidupan panjenengan akan ditentukan oleh nasib atau takdir. Sedangkan hidup panjenengan itu akan ditentukan oleh malaikat Ijroil atau malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Lah kalau hidup panjenengan ditentukan oleh malaikat maut, kehidupan panjenengan ditentukan oleh takdir,
Lalu untuk apa manunggal jati? Orang awam juga sama seperti itu. Apa istimewanya manunggal jati apa? Gunanya manunggal jati apa? Kalau hidupnya masih ditentukan oleh malaikat maut, kehidupannya masih ditentukan oleh takdir. Tidak perlu menekung, tidak perlu gembleng, tidak perlu manunggal jati. Orang awam pun mengalami hal itu. Atau jika karena panjenengan merasa aman, merasa nyaman di zona tenang, di zona tentram, di zona tidak punya masalah, di zona masalah-masalah yang satu demi satu terselesaikan, di zona usaha yang sedikit demi sedikit mulai berkembang lancar, di zona rezeki yang lancar, di zona selamat. Kalau alasannya karena panjenengan terlena di situ, orang awam pun bisa. Tidak perlu manekung, tidak perlu gembleng, tidak perlu manunggal jati. Asalkan kita melakukan patrap samadhi mijil sowan dengan baik dan tepat, senantiasa melakukan patrap samadhi mijil sampurno dengan baik dan tepat, senantiasa melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah dengan baik dan tepat, sudah pasti tenang, rumah tangganya bahagia, aman, selamat. Sedikit demi sedikit usahanya bisa maju, bisa berkembang, bisa berhasil. Nggak perlu manekung, tidak perlu gembleng, tidak butuh manunggal jati. Kalau hanya itu. Berulang kali saya tegaskan bahwa manunggal jati adalah puncaknya ketinggian. Karena manunggal jati adalah bersatunya antara raga, jiwa, hidup, dan alam semesta. Seisinya termasuk yang dimaksud Tuhan di dalamnya. Kalau harus dibahas, berarti ini kan melampaui batas. Lah, panjenengan sudah dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Bisakah panjenengan menentukan kehidupan panjenengan sendiri? Kehidupan seperti apa yang panjenengan mau, kehidupan seperti apa yang panjenengan inginkan di dunia ini, bisa panjenengan menentukan? Panjenengan dalam situasi dan kondisi manunggal jati loh. Bisa nggak? Bisa nggak panjenengan mengusir malaikat maut yang di setiap saatnya sedang ngintip panjenengan? Bisa nggak? Panjenengan dalam situasi dan kondisi manunggal jati loh. Harusnya bisa itu. Harusnya bisa itu. Selama bertahun-tahun panjenengan mempertahankan manunggal jati dengan dua teknik atau dua cara yang saya motivasikan. Yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang hidup. Saya akui ini memang berat, ini memang sulit. Untuk orang-orang yang belum capek, untuk orang-orang yang belum lelah, menghadapi hiruk pikuk kehidupan di dunia. Lah, ikrar panjenengan pertama kali menemui saya, katanya kan sudah capek, sudah lelah. Ini sangat mudah, sangat ringan untuk orang-orang yang sudah capek, sudah lelah menghadapi hiruk pikuknya kehidupan di dunia. Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap itu mudah dan sangat
gampang sekali untuk orang-orang yang sudah capek, sudah lelah, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang hidup di luar patraf samadhi, itu juga mudah dan ringan sekali untuk orang-orang yang sudah capek, sudah lelah. Namun intinya bukan itu. Kenapa saya hanya memotivasikan dua hal saja untuk mempertahankan Manunggal Jati? Karena satu, kalau ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Terbukti dari jumlah video pencerahan ribuan, bukan cuma ratusan, ribuan loh. Nah, video pencerahannya jumlahnya itu ribuan, bukan cuma ratusan. Artinya lebih dari cukup kalau tentang ilmu pengertian dan pemahaman serta pengetahuannya. Namun untuk mengetahui kemana arah tujuannya, nah di sini. Diam. Ketika bersamadhi setelah melakukan patrap yang saya motivasikan, arah tujuannya agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan mampu menyadari Manunggal Jatinya. Itu. Artinya jika diam ini benar-benar dipraktekkan, tidak sekedar dilakukan, bukan cuma diam-diaman, mengalami proses atau tidak mengalami proses, tidak sekedar diam, bukan sekedar diam, benar-benar diam dalam berkesadaran, benar-benar diam dalam penghayatan, sudah pasti panjenengan dapat merasakan kenyataan Gusti. Itu pasti. Merasakan kenyataan Gusti tak lain dan tak bukan adalah merasakan atau menyadari situasi dan kondisi Manunggal Jatinya panjenengan sendiri. Itu arah tujuannya diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Jadi diam ini bukan bentuk bodoh, bukan bentuk acuh tak acuh, bukan bentuk tidak peduli, melainkan agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri yang sedang dalam situasi dan kondisi Manunggal Jati. Manunggal Jati adalah bersatunya, atau Manunggal Jati adalah di mana raga, jiwa, hidup, dan alam semesta seisinya, termasuk Tuhan di dalamnya, bersatu. Nah, kalau panjenengan berupaya menyadari isinya alam semesta yang jumlahnya miliaran, mumet nyenengan, tidak akan mampu, secerdas apapun tidak akan mampu. Karena isinya alam semesta itu jumlahnya lebih dari miliar, mungkin triliunan, lebih dari triliunan. Kalau seluruh makhluk hidup di alam semesta ini dihitung, itu jumlahnya triliunan. Artinya kesadaran panjenengan tidak akan mampu, misalkan mampu yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena jumlahnya yang triliunan. Lah, diam ini tidak berupaya untuk menyadari isinya alam semesta yang jumlahnya triliunan itu tadi. Melainkan upaya untuk menyadari dirinya sendiri yang sudah dalam keadaan Manunggal Jati dengan alam semesta seisinya, termasuk yang dimaksud Tuhan di dalamnya. Itu arah tujuannya
diam ketika bersamadhi setelah melakukan patra. Di luar patrap samadhi adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Arah tujuannya kemana? Arah tujuannya agar kesadaran cinta kasih sayang hidup kita mampu menyadari seluruh kehidupan kita selama sehari semalam atau 24 jam full non-stop. Kalau tidak, kesadaran kita tidak akan mampu. Dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup selama sehari semalam atau 24 jam full, kesadaran kita akan memiliki kemampuan menyadari kehidupan satu persatu secara berurutan. Terus dengan begitu kita akan bisa menguasai dan menentukan kehidupan kita sendiri, tidak bergantung kepada takdir, tidak bergantung kepada nasib selama ini yang kita alami. Arah tujuan daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah itu. Lah panjenengan mengalami ini semenjak selesai manekung sampai detik ini. Bahkan sebelum di Wahyu Panjagaib, sebelum dilaku manunggal, sebelum dilaku kunci, sebelum dilaku kumpul nunggal suci, panjenengan sudah mengalami nih. Namun kan tidak ada kajiannya. Nah, sekarang mengalaminya dengan kajian. Masa iya hasilnya sama dengan yang dulu-dulu sebelum mengkaji? Ini panjenengan mengalami. Memang pentingnya apa sih Pak Web? Hebatnya apa sih? Membebaskan hidup dari cengkeraman malaikat maut. Hebatnya apa Pak Web? Membebaskan hidup dari cengkeraman malaikat maut itu hebatnya apa? Keuntungannya apa? Kalau hidup kita masih berada di dalam cengkeraman malaikat maut, panjenengan tidak bisa memilih model kematian yang indah. Karena kematiannya ditentukan oleh malaikat maut. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami yang namanya mati sedang naik motor di jalan, ketubruk truk mati. Atau mungkin sedang nyangkul, sedang bekerja di kebun, di sawah, brek mati. Kematian macam apa itu? Hewan juga mengalami kalau kematian seperti itu. Hewan pun mengalami. Itu. Kalau hidup panjenengan masih di dalam cengkeraman malaikat maut. Dengan membebaskan hidup kita dari cengkeraman malaikat maut, maka jangankan mati. Hidup saja kita bisa menentukan dan kita bisa memilihnya. Kalau sudah enggan hidup di dunia, kita bisa milih. Saya mau mati dengan model seperti ini, dengan cara seperti ini, tempatnya di sini. Jamnya sekian, bulannya ini, tahunnya, kita bisa menentukan dengan indah, tidak menakut-nakuti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu. Lalu hebatnya apa Pak Web? Kehidupan tanpa ditentukan oleh takdir, kehidupan yang tidak ditentukan oleh takdir, kehidupan yang tidak dibelenggu oleh takdir, kehidupan yang tidak bergantung dengan takdir. Apa hebatnya? Untungnya apa? Seperti ini. Aku tidak akan
mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah takdirnya sendiri. Lah kalau kehidupan kita bergantung pada takdir, kalau kehidupan kita ditentukan oleh takdir, untuk apa kita beragama? Untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita menumpuk pahala? Untuk apa kita mengkaji diri? Lalu betapapun kita melakukannya, kalau takdir berkata kamu harus di neraka, tetap di neraka. Lalu apa gunanya? Kita mengkaji diri itu apa gunanya? Beragama, berkeyakinan, berbuat baik, beramal, beribadah, apa gunanya kalau takdir mengatakan di neraka, akan ke neraka? Betapapun kita melakukan usaha kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kalau takdir berkata kamu selama di dunia kere, ya tetap akan menjadi kere. Walaupun kakinya jadi kepala, kepala jadi kaki ketika berjuang berusaha, tetap kere. Itu kehidupan kalau ditentukan oleh takdir. Itulah kehidupan kalau yang menentukan takdir, bergantung pada takdir. Suka panjenengan seperti itu. Kalau suka, orang awam saja mengalami. Jadi tidak perlu mengkaji diri, tidak perlu manekung, tidak perlu gemblong, tidak perlu manunggal jati. Karena orang awam pun mengalami hal tersebut. Wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalahu, untuk membebaskan kehidupan kita dari cengkeraman takdir, untuk membebaskan hidup kita dari cengkeraman malaikat maut. Untuk itu wahyu panca gaib diturunkan kepada manusia. Panjenengan ingat sejarah kakek moyang kita Adam dan Hawa. Kakek moyang kita Adam Hawa dikeluarkan dari surga dan mengalami kematian itu karena memakan buah kuldi, buah kematian, bukan buah abadi. Sesungguhnya yang dimaksud Tuhan menciptakan manusia, menyerupai wajahnya, itu tidak untuk mengalami kematian. Sebab karena itu Tuhan melarang Adam Hawa untuk mendekati buah kuldi. Karena itu buah kematian, tujuannya agar supaya tidak mengalami kematian. Dan kita sebagai anak cucunya Adam Hawa tidak boleh mewarisi yang satu ini. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh yang dimaksud Tuhan menyerupai dirinya sendiri, bukan untuk mengalami kematian. Bukan untuk menjalani kehidupan bergantung pada takdir. Untuk itu loh wahyu panca gaib turun. Yang terpenting, selagi kita berada di atas bumi, di bawah kolong langit, alias dunia, kita itu sedang menjalani hidup, menjalankan hidup di dalam kehidupan. Dunia, inilah yang dimaksud kehidupan. Lah, yang dijalankan adalah hidup yang ada di dalam raga kita. Makhluk apapun yang sedang menjalankan hidup, yang sedang melakukan hidup di dalam kehidupan, itu ada tanggung jawabnya. Ada sebab akibatnya. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada tanggung jawabnya di kehidupan ini. Dan semua tanggung jawab itu akan dimintai tanggung jawab.
Lah kalau panjenengan tidak menguasai kehidupan panjenengan, lalu bagaimana nanti? Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Maka panjenengan dalam situasi dan kondisi manunggal jati, di mana satu keadaan melampaui ketinggian apapun, kok sampai detik ini belum bisa. Maka prakteknya sesederhana itu dan sesimpel itu. Bagaimana kalau saya memberikan motivasi prakteknya, kalau kamu mau makan, hitung satu per satu nasimu itu. Bagaimana panjenengan? Prakteknya panjenengan bagaimana? Lawang tinggal menyempurnakan, tinggal menikmati dan mensyukuri aja panjenengan sampai detik ini belum bisa. Bagaimana kalau saya beri motivasi untuk menghitung jumlah nasi yang hendak dimakan? Kehidupan seluruh makhluk di bumi ini hanya 3 hal saja. Yang dimaksud kehidupan di dunia itu hanya 3 hal saja. Terdiri dari 3 hal, yaitu sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Itulah kehidupan. Apapun modelnya itu tetap terdiri dari 3 hal saja, yaitu sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Apapun itu. Kalau kehidupan makan, berarti sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Kalau kehidupan minum, berarti sebelum minum, ketika minum, sesudah minum. Kalau kehidupan dagang, berarti sebelum dagang, ketika berdagang, sesudah berdagang. Kalau kehidupan bekerja, berarti sebelum bekerja, ketika bekerja, sesudah bekerja. Kalau kehidupan beribadah, berarti sebelum beribadah, ketika beribadah, sesudah beribadah. Itulah kehidupan, apapun modelnya. Terdiri dari 3 hal saja. Bagaimana kalau panjenengan diharuskan menguasai seluruh bentuk kehidupan? Lawang diharuskan menguasai 3 hal yang menjadi awal mula kehidupan aja sampai detik ini belum bisa. Prakteknya jelas. Prakteknya tidak berhayal. Prakteknya tidak membayang-bayangkan. Prakteknya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dalam hal apapun itu. Contoh makan. Sebelum makan disempurnakan. Nah itu sebelum kejadian. Ketika makan, dinikmati rasanya kelakuan diri yang sedang makan. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah itu kejadian. Sesudah makan, disyukuri, diucapi terima kasih. Nah itu sesudah kejadian. Lah panjenengan mengalaminya selama 24 jam ini. Melakukan ini. Bahkan ketika panjenengan tidur. Sebelum tidur, ketika tidur, sesudah tidur. Hah? Tidak ada satupun waktu yang di dalamnya tidak ada pelajarannya. Dan panjenengan melakukan pelajaran ini di sepanjang saatnya. Sehari semalam. 24 jam full. Kok sampai nggak apal, kok sampai nggak ini lah. Terus selama ini apa yang panjenengan lakukan? Asal melakukan gitu aja. Tidak ada penghayatan, tidak ada kehati-hatian. Waduh, gimana ini? Selama panjenengan, selama kita belum hafal, belum menguasai, rasanya kejadian, rasanya ketika kejadian, rasanya sesudah kejadian, maka selama itu kehidupan panjenengan ditentukan oleh takdir. Tidak enak jadi masalah,
Enak jadi masalah, tidak enak apalagi. Enak saja jadi masalah. Kalau kehidupan bergantung pada takdir. Berbuat baik aja jadi masalah, apalagi berbuat buruk. Itulah kehidupan yang bergantung pada takdir. Berusaha mati-matian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, belum tentu menghasilkan. Itulah kehidupan bergantung pada takdir. Itu di luar laku kunci. Itu di luar laku kumpul nunggal suci. Di dalam laku manunggal, di dalam laku kunci, di dalam laku kumpul nunggal suci, panjenengan pun melakukannya. Ketika kunci, sirola, datola, sipatola. Ketika paweling, siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Lah itu sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian. Di dalam laku mengalami, di luar laku tetap mengalami. Bahkan ketika panjenengan tidur, tetap mengalami hukum kehidupan ini. Tetap menjalankan hukum kehidupan ini. Kalau tidak menguasai, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Maka panjenengan nggak tahu yang mana yang harus saya tanggung jawab. Kalau tahu mana yang ditanggung jawab, ya gampang mungkin. Nah ini sudah dimintai tanggung jawab, yang ditanggung jawab nggak tahu yang mana. Nah. Lah terus apa gunanya? Manunggal jati ini apa gunanya? Nah kalau apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, orang awam pun bisa, orang awam pun mendapatkan. Gimana itu? Kalau sudah bisa, segera tentukan kehidupan yang engkau maui, kehidupan yang engkau sukai seperti apa, ciptakan. Lawang asal usulnya sudah dikuasai kok. Karena dengan menciptakan kehidupan yang panjenengan maui, yang panjenengan inginkan, panjenengan akan terkoneksi dengan alam semesta. Nah, kalau panjenengan bisa terkoneksi dengan alam semesta, panjenengan akan mengetahui keadaan alam semesta sekarang seperti apa. Panjenengan juga dapat merasakan apa yang sedang dialamkan alam semesta saat ini. Nah dengan itu, panjenengan bisa menyingsingkan lengan baju untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya yang sedang membutuhkan. Apakah panjenengan tahu? Khususnya Pulau Jawa saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau panjenengan tahu, apakah panjenengan bisa merasakan apa yang sedang dialamkan, apa yang sedang dirasakan oleh alam semesta yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja saat ini? Nah kalau bisa, kenapa panjenengan leha-leha, lenggang kangkung? Kalau bisa. Bukankah saya juga pernah memberikan penjelasan bahwa ada potensi maha dasar di dalam diri kita? Sebab karena itu sakralkan, hormati. Bla 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 bla. Bukankah sudah saya jelaskan bahwa manunggal jati adalah puncaknya ketinggian? Apapun bisa panjenengan lakukan kalau panjenengan mau. Panjenengan sedang dalam situasi dan kondisi manunggal jati, namun hanya mendapatkan tenang, tentram, bahagia, usahanya lancar. Aduh, tidak sebanding itu.
tidak sebanding. Khususnya Pulau Jawa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama daerah Jawa Barat. Karena ada lempengan bumi yang sekitar tahun 2021 sampai tahun 2022 itu retak. Ketika lempengan bumi ini retak antara tahun 2021 dan tahun 2002, gempa bumi, longsor terjadi di beberapa titik, khususnya di Jawa Barat. Itu akibat dari retak. Kelanjutan dari retak apa? Kalau bangunan rendah, ambruk. Kalau bangunan tinggi, amblek. Kalau bangunan rendah, ambles. Itu kelanjutan dari retak. Retak ini terjadi sejak tahun 2021-2022. Dampaknya tsunami kecil terjadi, gempa bumi itu kecil terjadi, longsor itu kecil aja, ukurannya kecil aja sudah berapa jiwa yang termakan. Bagaimana kalau kalimatnya besar? Panjenengan tahu daratan Jakarta itu lebih rendah dari permukaan air laut selatan. Tahu nggak jenengan? Kalau sampai penghalang laut selatan ini jebol, panjenengan tahu apa yang terjadi pada Jakarta? Panjenengan anggap itu Pulau Jawa sedang baik-baik saja? Kalau panjenengan bisa terhubung dengan alam semesta, panjenengan tahu apa yang sedang dialami alam semesta. Nah, kalau panjenengan tahu apa yang sedang dialami alam semesta, panjenengan bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh alam semesta. Nah, kalau panjenengan tahu dan bisa merasakan alam semesta, tidak mungkin panjenengan diam saja. Kalau sampai diam saja, berarti yang ada di balik dada panjenengan itu bukan jantung, bukan hati. Batu itu, kalau tidak tersentuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika saya dalam perjalanan sebelum sampai di Cipayung, bahwasanya ada lempengan bumi di wilayah Jawa Barat itu sudah merit dari keretakannya, bukan hanya sekedar retak, tapi sudah siap amblek sewaktu-waktu itu. Nah, amblek ini 2 kali terjadi. Amblek pertama adalah retak yang ada di bawahnya, jadi posisinya seperti ini. Amblek yang pertama ini akan mengguncang Pulau Jawa. Sedangkan amblek yang keduanya ini akan mengguncang Laut Utara. Selama ini yang sering neko-neko itu kan Laut Selatan. Laut Utara nyaris tidak pernah melakukan apapun. Ini gilirannya Laut Utara. Yang akan digunakan sebagai alat adalah lempengan bumi yang sudah melewati retak. Jauh dari kata retak ini tadi. Yang siap amblek. Nah, kalau Laut Utara sampai berguncang dan bersentuhan dengan Laut Selatan, bisa panjenengan pikirkan apa yang akan terjadi? Ini sedang dialami oleh alam semesta, dan alam semesta sedang membutuhkan putra kekudangannya Romo yang sudah berhasil. Karena yang diberi tugas, yang memiliki kemampuan untuk mengawal apapun yang terjadi di Pulau Jawa adalah putra kekudangannya Romo yang berhasil. Putra kekudangannya Romo yang berhasil ini yang seperti apa?
putra kekudangane Romo yang mampu menyadari manunggal jatinya dan menentukan kehidupannya sendiri. Mungkin ada beberapa yang akan mengalami sakit hati dengan kata-kata saya ini. Sombongnya Pak Putra Romo yang bertanggung jawab, yang diberi tugas, yang punya kemampuan. Ya, memang sombong. Wahyu Pancalaku atau iman memang sombong. Karena tidak ada keraguan sedikit pun. Ya enggak? Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kalau ada keraguan sedikit pun berarti itu belum iman. Belum Wahyu Pancalaku. Kalau benar-benar Wahyu Pancalaku, benar-benar iman, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya sombong, memang kata-katanya. Kenapa saya katakan hanya putra kekudangan Romo yang diberi tugas, yang memiliki kemampuan mengawal apapun yang terjadi di Pulau Jawa? Karena hanya putra kekudangan Romo yang selalu berupaya menjaga kebersihan otak atau pikirannya, menjaga kebersihan hati atau batinnya, menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Karena hanya putra kekudangan Romo yang wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, yang ucapannya adalah wulangra sejati bagi sesama makhluk hidup, yang tingkah lakunya berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Itu hanya putra kekudangan Romo yang melakukan. Sehebat apapun, apakah berupaya menjaga kebersihan otak atau pikirannya? Sehebat apapun, apakah ada upaya menjaga kebersihan hati atau batinnya? Sehebat apapun, apakah ada upaya menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya? Kalau ada upaya seperti itu, kenapa itu sampai masuk ke ranah hukum? Ada berapa banyak itu yang masuk ke ranah hukum? Sehebat apapun, apakah wujudnya bisa menjadi kitab suci sejati bagi sesama makhluk hidup? Sehebat apapun, apakah kata-katanya sebagai wulangra sejati bagi sesama makhluk hidup? Sehebat apapun, apakah tingkah lakunya berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup? Kalau iya, kenapa kekacauan terjadi di mana-mana? Kenapa perselisihan terjadi di mana-mana kalau iya? Itu sebagai tanda bahwa tidak ada sedikit pun upaya menjaga kebersihan otak atau pikirannya. Sedikit pun tidak ada upaya menjaga kebersihan hati atau batinnya. Sedikit pun tidak ada upaya untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Apalagi wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna. Tangeh lamun. Kata-katanya sebagai wulangra sejati bagi sesama makhluk hidup. Tangeh lamun lawan isinya debat. Apakah wulangra sejati berdebat? Apakah wulangra sejati saling menyalahkan? Apakah wulangra sejati itu saling membuli? Saling menjatuhkan? Ketidak. Hanya putra kekudangan Romo yang melakukan ini. Makanya saya dengan tegas mengatakan hanya putra kekudangan Romo yang diberi wewenang untuk menghalau apapun yang terjadi di Pulau Jawa ini. Karena hanya putra kekudangan Romo yang melakukan itu. Yang lainnya itu belum berupaya. Baru di bibir saja, baru ngomong saja. Bibirnya ngomong kebaikan, tapi dirinya tidak melakukan kebaikan. Bibirnya ngomong jujur, tapi hatinya nggak pernah jujur. Alam semesta sedang membutuhkan putra kekudangan Romo, sedangkan panjenengan asik dalam zona aman, zona senang, zona bahagia, zona usahanya lancar. Loh. Ada tanggung jawab besar bagi seorang putra kekudangan Romo, yaitu merawat, mengelola, menjaga dan menyempurnakan alam semesta. Bagaimana mungkin panjenengan bisa melakukan tugas itu kalau manunggal jati panjenengan tidak disadari? Mirip dengan ikan yang sedang berenang di dalam air itu. Bagaimana mungkin panjenengan bisa menjalankan tugas panjenengan? Lawang kehidupan panjenengan aja tidak bisa kau jaga, tidak bisa kau rawat, tidak bisa kau kelola, tidak bisa kau sempurnakan. Bagaimana mungkin bisa loh? Masih ditentukan sama takdir.
gimana itu? Ceritanya gimana itu? Oh, sesederhana itu loh prakteknya. Panjenengan terlena dengan tenang, patrap samadhi dapat tenang, udah puas panjenengan di situ. Patrap samadhi dapat bahagia, panjenengan udah puas di situ. Patrap samadhi usahanya lancar, kerjaannya lancar, jenengan sudah puas, sudah seneng di situ. Pergi kemana-mana selamat, jenengan sudah seneng di situ. Nah, kalau cuma itu yang diinginkan, ngapain harus manunggal jati? Ngapain harus manekung, harus ngembleng? Lalu orang awam aja mengalami. Dibela-belain manekung, dibela-belain gembleng, agar supaya bisa mencapai puncaknya ketinggian, yaitu manunggal jati, berarti kan ingin lebih. Mau lebih kan? Bahkan saya pernah memberi perkataan, kalau panjenengan kurang puas dengan bentuk hidung panjenengan yang pesek, panjenengan ingin mancung, panjenengan bisa mengubah hidung panjenengan yang pesek, yang panjenengan tidak suka itu tadi, tanpa operasi, tanpa injeksi. Apakah masih kurang tinggi kata-kata saya itu? Itu tingginya sudah melampaui langit. Kalau saya nggak hati-hati, ketemper, ketabrak pesawat itu, karena saking tingginya itu. Gitu. Itu kata-kata yang sudah sangat tinggi sekali itu. Dan itu hanya bisa dilakukan di ranah manunggal jati yang sudah panjenengan alami dan sedang panjenengan pertahankan. Jadi bisa saya katakan panjenengan itu punya arit, tapi nggak tahu gunanya arit itu untuk apa. Panjenengan elus-elus, panjenengan asana masukin lemari lagi. Panjenengan punya kapak, punya golok, tapi panjenengan nggak tahu itu untuk apa. Sehingganya diminyakin terus, kalau tayangan dicuci, diasah, nanti kalau sudah mengkilat masukin lemari lagi. Aduh, gatel saya. Terlalu lama saya menunggu panjenengan untuk bisa mencapai titik ini. Terlalu lama, sampai-sampai saya rela meninggalkan pesanggrahan. Saking nggak sabarnya saya menunggu panjenengan untuk sampai ke satu ranah dengan saya, supaya saya nggak sendiri. Alam semesta membutuhkan seluruh putra kekudangan Romo. Alam semesta tidak hanya membutuhkan wong edan babu, enggak. Seluruh putra kekudangan Romo dibutuhkan oleh alam semesta saat ini. Sementara panjenengannya sedang tidur terlelap di zona aman. Aduh, bagaimana kepribe? Kumaha tuh? Bagaimana ini? Aduh, selama itu panjenengan tidur ya. Iman mo. Segera bebaskan hidup panjenengan dari cengkeraman malaikat maut, supaya bisa merdeka, bisa mandiri, bisa dewasa. Segera bebaskan kehidupan panjenengan dari cengkeraman takdir, supaya tidak makan hati, tidak makan jantung, tidak makan ampela, nggak makan paru-paru, nggak makan ginjal, habis itu semua organ dimakan sama takdir. Emang bisa-bisa, buktinya apa ini? Kalau kehidupan saya ditentukan oleh takdir, usia saya ini mengharuskan saya dapat teken harusnya. Nah, itu sana ada sahabat saya, itu hanya beda kurang dari 1 tahun kan usianya. Setidaknya kalau kehidupan saya ditentukan oleh takdir saya mirip sama sana ya. Setidaknya loh itu, setidaknya loh. Maaf ini Kang Panji nggih. Apakah bleger ini masih kurang untuk dijadikan bukti
saya pemuja ilmu. Ketika saya masih memuja ilmu, saya tahu kapan saya mati. Sebab karena itu di pesanggrahan Jenggolo Manik sana, saya mempersiapkan lubang kuburan saya sendiri. Karena saya tahu kapan saya akan mati. Kalau hidup saya di dalam cengkeraman malaikat maut, belum panjenengan saat ini nggak mungkin ketemu saya. Karena apa? Karena saya sudah dikubur dari dulu. Itu sudah saya siapkan, kuburannya sudah saya siapkan. Karena saya tahu itu ada ilmunya. Karena saya tahu kapan matinya. Jam berapa, hari apa, minggu ke berapa, bulan berapa. Saya tahu. Makanya sebelum waktu itu tiba, saya persiapkan dulu. Lubangnya saya persiapkan, kainnya saya persiapkan, supaya tidak ngerepotin siapapun. Nah, sudah saya siapkan semua dokumen-dokumen asuransi itu saya kumpulin jadi satu. Buat hadiah nanti yang ngopenin mayat saya. Sudah saya siapkan semua. Sampai sekarang lubang yang tadinya saya siapkan untuk kuburan itu saya jadikan monumen. Wujud blegernya wong edan bagu sudah lebih dari cukup lah untuk panjenengan jadikan contoh. Jadikan bukti, bukan contoh. Jadikan untuk dijadikan bukti. Itu sudah lebih dari cukup. Bahkan tidak menutup kemungkinan nih, kalau saya berpakaian maco, nampang di Monas sana ngaku bujang, kayaknya masih ada yang percaya. Itu bukti kalau kehidupan saya sudah tidak ditentukan oleh takdir lagi. Lah panjenengan berada di dimensi yang sama, panjenengan berada di ranah yang sama. Lawong edan bagu bisa, kenapa panjenengan tidak bisa? Lalu nggak ada bedanya. Sama-sama manusia hidup, sama-sama punya wahyu pancagaib. Wahyu pancagaibnya sama-sama dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Hidungnya juga sama-sama punya, mata juga punya, semua punya, kontol punya sama-sama. Kenapa wong edan bagu bisa, panjenengan tidak? Kok aneh? Karena panjenengan tidak jeli, tidak hati-hati. Tidak ada penghayatan ketika diam di saat samadhi setelah patra. Di luar patra samadhi, ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan tidak jeli, tidak hati-hati, tidak ada penghayatan, asal dilakukan saja. Asal melakukan saja. Itulah yang saya tidak bisa mengajarkan sama panjenengan. Karena yang mengenal diri panjenengan itu panjenengan sendiri. Yang bisa menyadari manunggal jati panjenengan, ya panjenengan sendiri. Bukan saya, makanya saya kasih caranya saja, saya tunjukin jalannya aja. Jadi yang bisa menyadari manunggal jati panjenengan, ya panjenengan sendiri, bukan saya. Yang bisa menentukan kehidupan panjenengan, ya panjenengan sendiri, bukan saya. Makanya saya hanya bisa menunjukkan jalannya, memberikan cara atau tekniknya. Itu loh. Dan panjenengan sudah melakukan segitu tahun, Bu. Masih belum bisa-bisa, masih belum menguasai. Itu karena apa? Karena panjenengan puas. Habis patrap, tentreme tenange, matur suwun. Belum itu. Ya orang awam aja mengalami kalau cuma itu. Ngapain harus manunggal jati? Orang awam aja mengalami. Belum, karena kehidupan kita masih ditentukan oleh takdir, masih bergantung sama takdir. Hidup kita masih ditentukan oleh malaikat maut dan dikuasai oleh malaikat maut. Belum. Manunggal jati harus membebaskan hidup dari cengkeraman malaikat maut. Manunggal jati harus bisa menciptakan kehidupan seperti apa yang dimaui di dunia ini. Itu baru
Kalau belum di situ, aduh, jangan leha-leha panjenengan. Iya, kalau panjenengan masih punya waktu. Lah kalau sudah nggak punya waktu, kalau harus diceritain, kalau panjenengan pengen tahu ya, semua manusia hidup itu didampingi sama yang namanya malaikat Israel satu. Jadi malaikat Israel itu nggak satu loh ya. Banyak, di setiap manusia hidup itu pasti ada Israelnya yang selalu mengawasi berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, Israel ngomong, gimana? Sudah siap? Saya lamar. Berbuat buruk, ya, dia juga datang. Sudah siap? Saya lamar. Setiap saat malaikat Israel itu menawarkan lamaran kepada panjenengan. Panjenengan nyantai-nyantai aja karena nggak bisa denger kan suaranya Jroil. Nah kalau ini masih mengalami seperti ini kan malu-maluin, maka Azrail itu kan bagian dari diri kita sendiri. Alhamdulillah keder. Tidakkah terpikirkan oleh panjenengan sebelum makan disempurnakan dulu? Wahai makanan, engkau berasal dari hidup dan milik hidup. Sekarang hendak aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu selamat. Ada apa wong edan baku memotivasi seperti ini? Ada rahasia apa di balik ini? Tidakkah penasaran ke situ? Ketika makan, nikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang makan itu. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidakkah penasaran ada rahasia apa di balik itu? Sesudah makan, syukuri. Ucapkan terima kasih. Nasi dan lauk pauknya. Tidakkah penasaran ada rahasia apa di baliknya? Enggakah penasaran selama ini? Saya ingin panjenengan mengerti sendiri, memahami sendiri tentang ini. Karena ini tentang diri pribadi panjenengan yang paling dalam dan hanya panjenengan sendiri yang tahu. Gitu. Makanya saya hanya menunjukkan jalan dan memberikan caranya. Setelah saya antar ke rumah, saya tunjukkan jalannya menuju ke rumah itu, saya tunjukkan caranya untuk menuju ke rumah itu. Selebihnya saya tidak bisa melampaui batasan saya. Terus gimana itu kalau sudah seperti itu? Kajian diri sekeren ini panjenengan tunda-tunda. Kajian diri sekeren ini panjenengan tunda-tunda. Aduh, iya ya. Aduh, ya ora pantes ya. Ya aduh. Ya ora pantes juga ya. Ya sembuh lah. Gimana itu? Jadi jangan dikira lempengan bumi yang retak kan cuma di Jawa Barat, Pak Web. Aku tinggal di Jawa Tengah, aku tinggal di Jawa Timur. Lah kemarin lempengan yang retak itu di mana? Di Jawa Barat kan. Namun yang mengalami longsor gempa bumi, apakah cuma di Jawa Barat? Seluruh Pulau Jawa ini, terbentuknya Pulau Jawa itu kan dari terjadinya dua lempengan yang bersatu atau abduksi. Berarti lempengan bumi ini kan menyeluruh. Jadi kalau ada bagian yang retak, ada bagian yang patah, berarti semuanya akan merasakan dampaknya.
Dan hanya putra kekudangannya Romo yang diberi tugas untuk mengawal dan menghalau apapun yang terjadi tentang Pulau Jawa di Pulau Jawa. Sudah paham kan Pulau Jawa itu seperti apa? Sudah paham kan orang Jawa itu seperti apa? Karena saya sudah menginformasikannya itu. Paham? Saya tidak mau lagi kadang saya yang sudah manunggal jati ngalami mati. Itu memalukan buat saya. Ada beberapa kadang saya yang sudah manunggal jati tapi masih mati. Asli saya malu itu. Saya sudah ngomong setinggi langit. Kenapa itu terjadi? Karena manunggal jatinya belum disadari. Jadi hidupnya masih ditentukan oleh malaikat maut. Masih belum bisa menciptakan kehidupan seperti apa yang dia mau. Kehidupannya masih bergantung sama takdir. Makanya walaupun sudah dalam keadaan manunggal jati masih mati, itu memalukan. Itu sangat memalukan. Asli mati itu nggak ada. Mati itu nggak ada. Kematian itu tidak ada. Kenapa mati ini menjadi ada? Mati ini menjadi ada karena ada salah satu organ dalam tubuh kita tidak berfungsi. Bukan karena umurnya habis. Panjenengan cari referensinya. Ada orang mati karena serangan jantung. Serangan jantung berarti jantungnya tidak fungsi kan? Jantungnya diambil, dicangkok jantung baru, hidup ya. Mati gagal ginjal. Ginjalnya diambil, diganti ginjal baru, hidup ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mati itu sesungguhnya nggak ada. Mati ini terjadi karena ada bagian organ tubuh vital kita tidak fungsi. Ini yang menjadikan wujud kita mengalami perubahan dan mengalami kematian. Ini terjadi di mana-mana dalam dunia kedokteran. Bahkan sekarang, dokter-dokter yang menguasai alat-alat ini itu tidak percaya Tuhan, tidak percaya mati, tidak percaya sama malaikat pencabut maut. Karena apa? Karena sudah mati, benar-benar udah mati. Diganti jantung baru, sudah dan bisa berfungsi, hidup lagi. Nah, kalau kematian ini ditentukan sama malaikat, karena umurnya udah habis di dunia, harusnya kan gak hidup lagi. Tuh, kenapa saya ngotot? Karena logikanya seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau panjenengan tidak segera bisa menyadari manunggal jati panjenengan, akan ada entah itu minuman, entah itu makanan yang bisa merusak organ vital panjenengan. Dan ketika organ vital panjenengan mengalami kerusakan, dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Dan ketika dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal, tidak terjadi kerjasama, tidak terjadi manunggal organnya. Nah, ini yang menjadikan panjenengan bisa mati. G. Break dulu ya, saya butuh ngerokok. Oh, ada yang mau melakukan tanya jawab sama saya terkait ini. Ini sungguh kita mengalaminya. Jadi sepanjang hari, sehari semalam, 24 jam full, itu kita mengalami sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian. Balik lagi, sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian. Terus gitu, sehari semalam, bahkan ketika kita tidur.
masa nggak apal-apal? Rasanya sirolah atau sebelum kejadian nggak apal, lawang dialami sehari semalam full. Rasanya datolah atau ketika kejadian masa nggak apal-apal, lawang mengalami sepanjang hari. Rasanya si patolah atau sesudah kejadian masa nggak apal-apal, lawang mengalami secara realita, secara sadar, secara kasat mata. Nah kalau enggak, lah terus wahai air, engkau itu apa yang dilakukan kalau sampai nggak tahu rasanya? Nggak lucu deh. Sebel. Sengit teman. Lo segitu realnya loh. Segitu real. Tapi ketika difitnah sama tetangga, oh jenengan langsung baru satu kata, kamu dikatain asu sama si Pak, langsung apal jenengan dan menguasai sampai bertahun-tahun itu. Ya enggak, jadi ayo. Itu kan ini terjadi pada dirinya sendiri, dialami dirinya sendiri. Oh enggak apa-apa kan, aduh, kabina-bina tuh. Ayo, iya enggak gitu enggak? Iya kan? Lah terus ngapain selama ini? Aduh. Nah, udah mengkal dia. Seluruh makhluk hidup di muka bumi, di bawah langit, itu sedang menjalankan atau menjalani hidup di dalam kehidupan. Bukan cuma manusia, itu seluruh makhluk hidup. Dan kehidupan apapun itu ada tanggung jawabnya dan akan dimintai tanggung jawab. Nah, itu mitosnya, mitos. Ceritanya kan gitu sih ya. Kan memang gitu ceritanya. Nah. Jadi kalau panjenengan belum bisa, belum menguasai, maka mulai malam ini harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Ketika diam, di saat bersamadi, sesudah patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Harus hati-hati. Harus ada penghayatan. Karena ada rasa yang harus dikuasai. Yaitu rasanya sebelum kejadian, rasanya ketika kejadian, rasanya sesudah kejadian. Atau rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sipatolah. Atau rasanya siji-siji, rasanya loro-loro, rasanya telu telonono. Itu seperti apa dan bagaimana? Itulah kehidupan panjenengan. Jadi jangan asal dilakukan aja.
Ada yang mau tanya jawab sama saya tentang ini? Misalkan panjenengan sulit Pak Web, sulit. Letak sulitnya di mana? Ada yang mau melakukan tanya jawab tentang ini sama saya? Sebenarnya saya sudah mempraktekkan Pak Web, dan saya tahu rasanya seperti apa dan bagaimana. Tapi untuk menamainya gimana ya? Berarti kan ragu. Kenapa ini keraguan ini terjadi? Berarti otak atau pikiran panjenengan kebersihannya belum begitu terjaga. Hati atau batin panjenengan kebersihannya belum begitu terjaga. Kelamin atau syahwat panjenengan belum begitu terjaga kebersihannya. Makanya masih punya keraguan, tidak bisa memastikan rasanya seperti apa dan bagaimana. Ini jadi oper-operan apa sih? Kok saya jadi terpengaruh sama yang dioper-oper itu? Gimana Bang Benny? Saya sudah kehabisan bahasa nih. Motivasi apa lagi yang harus saya berikan? Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya berikan, sudah saya curahkan. Tinggal ngapalin rasa. Rasanya sebelum kejadian, rasanya ketika kejadian, dan rasanya sesudah kejadian. Dengan menghafal 3 rasa ini, dengan menguasai 3 rasa ini, akan menjadi sangat mudah untuk memanunggalkan kemudian mijilake Romo. Yang berarti mijilake kehidupan yang disukai. Mijilake Romo itu kehidupan. Menciptakan kehidupannya sendiri sesuai yang dia ingini, sesuai yang kita ingini, yang kita maui. Kehidupan model apa, itu kita bisa menentukannya, kita bisa menciptakannya sendiri. Apalagi nggak ada petanya ya. Ada petanya aja panjenengan mupeng-mupeng. Sirolah, datolah, sipatolah, wujudolah. Namun kenapa dipakai cuma 3 dalam kunci? Karena yang keempat realita, nggak perlu dibahas nih, udah jelas.
nggak perlu dibahas, nggak perlu dikaji, nyata wujud nih. Hidung ya nggak gaib, apa nggak gaib, semua nyata. Namun untuk menyempurnakan realita yang sudah ada ini dibutuhkan penguasaan tentang sirolah, datolah, sifatolah. Yang sedang menjalani kehidupan di dunia kan raga ini, wujud ini. Sudah jelas itu. Kenapa tidak apa? Kenapa bunyinya bukan sirullah? Kenapa bunyinya bukan datullah? Kenapa bunyinya bukan sifatullah? Karena harus dikaji. Makanya bunyinya lah. Sirolah, datolah, sifatolah. Sir ini harus dikaji, harus diolah. Dat ini harus dikaji, harus diolah. Sifat ini harus dikaji, harus diolah. Agar kita bisa menguasai. Karena sir ini sebelum kejadian, dat ini ketika kejadian, sifat ini sesudah kejadian. Hasilnya ini. Gitu. Semua kehidupan makhluk di muka bumi ini berasal mula dari sirolah, datolah, sifatolah, dan akan kembali lagi kepada sirolah, datolah, sifatolah. Gitu terus muter terus gitu. Namanya kehidupan itu. Muter terus. Ini nggak ada berhentinya. Berarti nggak ada matinya kan? Nggak ada berhentinya. Seperti itu terus dialami oleh seluruh makhluk selama sehari semalam. Nanti ngulang lagi seperti itu terus. Dan berulang-ulang kali kita melakukan, berulang-ulang kali kita mengalami, nggak paham-paham rasanya, nggak apal-apal rasanya. Ini mayat hidup apa manusia hidup? Kalau mayat hidup, oke lah. Ini manusia hidup. Sudah manunggal jati pula. Ngerang-ngeraken. Jangan buang waktu. Jangan sia-siakan waktu. Alam semesta sedang membutuhkan kita. Jangan sampai perjuangan kita selama ini, pengorbanan kita selama ini, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sehingga terbangunlah tempat seindah ini. Hanya gara-gara lempengan jadi hancur. Jangan sampai amal ibadah yang kita tumpuk sampai setinggi gunung selama ini, ujung-ujungnya tetap neraka. Kita melakukan manekung, kita melakukan gembleng agar supaya bisa mencapai puncaknya ketinggian, yaitu manunggal jati, karena mau lebih. Dan kelebihan itu tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, wahyu pancalaku. Mari kita buktikan bersama-sama.
Ayo kita buktikan bersama-sama. Ini bukan sekedar cerita, ini bukan sebatas kajian belaka, namun ada realitanya, ada kenyataannya. Kalau kita bisa menguasainya. Jadi jangan sampai kita punya arit, punya golok, punya kapak, tapi tidak tahu fungsinya. Toh, cara dan tekniknya semudah dan sesederhana itu. Hanya membutuhkan kejelian, hanya membutuhkan ketelitian, hanya memerlukan penghayatan. Karena apa? Karena rasa itu halus sekali. Nah, kalau kita tidak jeli ya pasti nggak paham. Kalau kita tidak teliti ya pasti lolos. Karena saking halusnya. Jadi ketika apa saja, mau minum, mau makan, mau merokok, mau apa saja, ketika menyempurnakannya, yang jeli, yang teliti, karena di situ ada rasa yang harus kita kuasai. Ketika makan, ketika minum dan lain-lain sebagainya, yang jeli karena di situ ada rasa yang harus kita kuasai. Ketika kita bersyukur, yang jeli karena di situ ada rasa yang harus kita kuasai. Itulah kehidupan kita. Kita sedang berada di situ. Nah, kalau tidak bisa menguasai, berarti kita sedang lamun, sedang bermimpi, sedang berhayal itu. Tidak dinikmati aja jelas rasanya. Apalagi kelakuan diri yang sedang minum ini dinikmati rasanya, kan lebih jelas lagi. Nah, setelah itu masa nggak ingat rasanya? Masa nggak ingat rasanya? Ingat, di dalam diri kita ada potensi mahadasat dan itu adalah milik alam semesta. Harus segera dikoneksikan agar supaya terjalin kerjasama, terjadi persekutuan antara potensi mahadasat di dalam diri kita dengan alam semesta. Terus saya harus ngomong apa lagi ya? Oh, itu sudah puncak sih ya. Itu kan udah puncak, lu saya harus ngomong apa lagi? Hah? Oh, itu sudah mentok, itu udah puncak itu. Saya harus ngomong caranya menciptakan bayi tanpa perempuan gitu. Berlebihan itu. Asli bisa itu, tapi itu berlebihan. Andai saya diberi wewenang untuk itu, asli setiap saat saya ingin sekali menunjukkan mujizat-mujizat dari Manunggal Jati ini. Sayangnya saya nggak diberi hak. Saya hanya diberi hak untuk menunjukkan jalan dan memberikan cara. Karena saya sudah ada di ranah ini, kan saya gatel nunggunya. Lama banget. Kan gatel saya nunggunya itu. Kalau panjenengan ada di samping saya di setiap saat, pasti panjenengan tertawa sendiri. Hampir setiap saat itu saya berkipas-kipas. Saking gregetnya, nggak sabar ngenteni jenengan.
Terlebih lagi saat ini para ahli geologi, aduh, sedang viral tentang penemuannya terkait lempeng bumi di wilayah Jawa Barat yang sudah patah dan nunggu ambleknya saja. Kalau retaknya sih dimulai sekitar tahun 2021-2022 itu retaknya di situ. Nah sekarang sudah patah nih. Nunggu ambleknya aja. Kok Pak Web tahu? Saya bekas orang lapangan. Saya mantan orang lapangan. Jadi saya memiliki banyak kenalan profesor-profesor termasuk para ahli geologi. Manakala mereka mendapatkan sains-sains baru itu dikabarkan kepada saya. Makanya saya tahu. Jadi saya itu bukan jago kandang. Saya mantan lapangan. Jadi para ahli-ahli itu saya banyak yang kenal. Nah, manakala mereka mendapatkan sains-sains baru, itu diinformasikan ke saya. Bagaimana ini? Hah? Apa yang akan kau lakukan? Kami menemukan ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kami mendapatkan ini. Lah, panjenengannya yang saya andalkan, yang bisa bantu saya, yang bisa berdiri sejajar dengan saya untuk alam semesta seisinya, lagi ngorok di zona aman, merasa cukup karena tenang, sehat, bepergian selamat, usahanya lancar, puas di situ. Kalau puas di situ orang awam aja mengalami. Kalau cuma itu orang awam pun mengalami. Nah kita sebagai putra kekudangan Romo kalau cuma butuh itu, patrap sama di mijil sowan, patrap sama di mijil sampurno, patrap sama di mijil toto lenggah, kalau dilakukan dengan baik dan tepat ya pasti tenang, usahanya lancar, rumah tangga bahagia. Itu jadi tidak perlu manekung, tidak perlu ngembleng, tidak perlu manunggal jati. Manekung gembleng manunggal jati berarti mau lebih. Tidak sekedar tenang, tidak sekedar selamat, tidak sekedar bahagia, tidak sekedar berhasil, tidak sekedar sukses, lebih dari sekedar itu. Yaitu membebaskan hidup dari cengkeraman malaikat maut dan membebaskan kehidupan dari cengkeraman takdir. Itu intinya manunggal jati. Nah kalau hidupnya masih dibelenggu malaikat maut, kehidupannya masih ditentukan takdir, bagaimana mungkin Romo bisa micil? Bagaimana mungkin Romo bisa micil? Walaupun Romo bisa micil, panjenengan pasti tidak tahu, tidak merasa. Karena dianggapnya itu malaikat maut, dianggapnya itu takdir. Rama. Gimana kok cuma mandeng saya toh? Apakah melihat saya cukup bisa menghafal rasanya dengan melihat saya? Praktekkan lebih jeli lagi, lebih teliti lagi, dengan penuh penghayatan. Jangan sampai praktek panjenengan itu sia-sia. Jangan sia-siakan apa yang panjenengan lakukan. Karena itu hanya putra kekudangannya Romo loh yang bisa. Yang bisa mempraktekkan, yang bisa melakukan apa yang saya motivasikan itu hanya putra kekudangannya Romo loh. Tidak semua orang mampu loh. Jadi jangan sia-siakan kemampuan panjenengan. Jangan sia-siakan kehebatan panjenengan di dalam mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu hebat banget. Jadi jangan sia-siakan kehebatan panjenengan itu. Cepat wujudkan. Panjenengan ada di ranah itu.
Apalagi? Terlebih lagi, Palungguh Jati sudah saya berikan seluruhnya tanpa saya singkat, tanpa saya rahasiakan. Wow, keren itu bro. Itu keren sekali itu. Kajian sekeren ini dilakukan sambil tiduran di zona aman. Ben Bang Beni, Rika. Dengar entok setengah gendul gitu. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, ada yang bisa menghafal atau bisa ingat rasanya sir atau sebelum kejadian, rasanya dat atau ketika kejadian, rasanya sifat atau sesudah kejadian. Ada yang bisa mengingat. Mari kita sharing kalau ada yang bisa mengingat. Kalau bisa, mari kita tuntaskan malam ini di sini. Tentang rasanya sebelum kejadian, tentang rasanya ketika kejadian, dan tentang rasanya sesudah kejadian. Tuh, nyata-nyata itu Pak Rusnata itu baru saja menyempurnakan makanan. Tidak tahu rasanya seperti apa? Ya, rasanya apa ya Pak? Tuh. Gimana sih? Ngomongnya tuh kan? Greget. Greget saya mah. Ini Madura, bagaimana ini Madura? Sama juga. Ayo, pegang makanan, sempurnakan. Pegang makanan, sempurnakan, berarti itu sir atau sebelum kejadian. Praktek, coba. Ayo. Megang apa kek, minuman apa makanan, dipegang, sempurnakan lebih dulu. Itu adalah sir atau sebelum kejadian. Perhatikan rasanya seperti apa. Sudah selesai disempurnakan? Sudah. Seperti apa rasanya sebelum kejadian atau rasanya sirolah? Bingung ya. Aneh ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri kalian? Nah, sekarang makan.
Nikmati rasanya kelakuan dirimu sendiri yang sedang melakukan makan jajan itu tadi. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Perhatikan. Ada rasanya kan? Ada kan? Coba rasanya seperti apa? Ya, ngomongin. Aneh ya? Iya, mulai. Kok bisa ya? Kok aneh gitu ya? Bukan. Saya mau nanya sama Mbak Ratih nih. Kayak ini yang cerdas Mbak Ratih nih. Coba, mau praktek. Mau. Boleh dijelasin? Apanya? Jadi kalau pada saat udah mau menyempurnakan, punten ya Pak, kan kadang-kadang suka lupa. Ya di saat melakukan, kalau beberapa waktu kemudian ya mungkin lupa. Ya. Nah ketika melakukan ini mana mungkin langsung lupa kan? Nah, ya. Kalau misalkan tadi pada saat menyempurnakan, ngerasain yang ada di dalam diri. Iya. Jadi seperti apa? pertama kayak ngerasain. Belum praktek, coba praktek dulu. Itu kan kira-kira. Nah, coba. Itu minuman kan? Minuman. Oke, itu kan minuman. Nah, sekarang buka tutup botol minumannya, kemudian sempurnakan. Ingat, ketika engkau menyempurnakan apa yang hendak kau minum, itu adalah sirolah atau sebelum kejadian. Nah, rasanya sirolah atau rasanya sebelum kejadian ini akan diketahui manakala kita menyempurnakan sesuatu hal yang hendak kita lakukan atau kita makan atau kita minum. Nah, coba mulai disempurnakan dulu. Perhatikan ada rasa di situ. Perhatikan. Sudah. Nah, rasanya seperti ada rasanya kan? Iya, seperti apa rasanya? Kok ngereng-ngereng kayak suara mesin? Terus di sininya juga. Iya, itu yang perlu kau ketahui. Itu rasanya sirolah atau rasanya sebelum kejadian. Itu yang harus kau ketahui. Sekarang minum. Nikmati rasanya kelakuan dirimu sendiri yang sedang minum itu. Di situ ada rasa. Halo, dapat? Ada kan? Ada. Bagaimana rasanya? Ganing tenang rasanya. Masa rasanya orang minum tenang? Ada pergerakan dari mulut ke bawah turun. Iya, tapi rasanya nggak tenang, Rati. Nah, kalau rasanya minum air itu tenang, berarti kalau orang pusing itu nggak usah cari hiburan lah, minum air aja kan tenang. Tapi di sininya tenang, Jun. Tetap ngerasain pada saat tangannya gerakin. Iya, itu yang saya maksud. Pada saat air masuk ke dalam mulut, ngerasa airnya lewat. Iya, itu rasanya bagaimana itu tuh? Tuh. Angel ya. Oh, berarti di sini ya letak sulitnya sampean ya. Iya, di sini letak sulitnya sampean ya. Ngerasain. Iya, merasakan kan? Kenapa nggak bisa menamai rasa itu? Itu kan nyata. Iya, tapi apa namanya? Loh, apa namanya? Kok nanyanya ke saya, mau sampean yang minum? Kalau nanyain rasanya air, ya tawar. Bukan itu. Rasanya kelakuan dirimu ketika Rasa pergerakan ketika air ketemu
ketemu kulit kita, ketemu lidah kita, ya itu ada pergerakan, cuma bingung namanya apa. Oh, oh berarti di sini ya kesulitan panjenengan Semua di situ Pak Wes. mendefinisikan. Iya. Atas pripun ya? Aduh bu. Sedurungnya minum atau sebelumnya makan itu, kalau bahasanya itu kita tuh kayak orang idam itu rada kayak Kemecer. nah itu. Dan setelah itu kan baru, nah rasa setelah kita ngecer itu terpenuhi kan, besar. Nah itu kan ada rasa nikmat lah bahasanya. Gitu. Cuman ngomong bahasa ini apa, ini yang bingung mendefinisikannya tadi gitu Pak. Iya itu aslinya saya rasa tuh hampir mengalami di situ kesulitan. Kalau rasa makanan mungkin kita sama ya. Betul. Nah, paham. Lakukan itu bagaimana? Ya kalau disebut lagi ya bingung lagi tuh. Karena rasa itu aslinya nggak bisa didefinisikan. Bisa. Asam gimana Pak? Yang asam nggak? Itu kan harus dialami kan? Nah itu tadi rasa itu bukan didefinisikan tapi harus dialami. Sama definisi pengalaman itu. Tapi diomongnya itu loh Pak, asam itu seperti apa? Kan nggak bisa, bla 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 nggak bisa. Ya coba ada yang asam, baru oh gitu loh. Kalau rasanya gula manis, rasanya madu lezat, rasanya air bening seger, itu sudut pandang. Bukan rasa sudut pandang yang saya maksud. Itu rasanya sudut pandang. Atau rasa suasana batin. Itu mau batin atau bukan batin, yang pasti sebelum kalau kehidupan batinnya sebelum berkebatinan, ketika berkebatinan, dan sesudah berkebatinan. Masa iya sih mau harus saya tunjukin? Aduh lah terus gimana dong? Daripada bulat, lebih baik ditunjukin lah. Nggak bisa lah. Minimal ada gambaran. Kalau ini saya tunjukkan, nanti panjenengan akan panjenengan akan mengkultuskan saya, panjenengan akan berkiblat kepada saya. Cuma rasanya beda-beda. Sama. Terus kenapa Bapak takut terpukul kalau memang rasanya? Karena angel ngomongnya. Ya itu tadi awal-awalnya mungkin mengakui kehebatan saya awal-awalnya. Namun pengakuanmu akan kehebatan wong edan bagu ini akan menjadikanmu untuk berasumsi. Nah, kalau sudah terjadi asumsi di sini, kok akan semakin dalam, semakin dalam. Kalau memang harus seperti itu akan saya lakukan. Namun saya tidak akan melakukannya sekonyong-konyong aja. Enggak bisa. Panjenengan harus berupaya dulu. Enggak bisa. Masih ada waktu. Dan caranya, tekniknya sesederhana itu. Sesederhana itu. Intinya dibutuhkan keberanian untuk melabeli. Itu tidak akan melanggar undang-undang, tidak akan melanggar bea cukai, tidak akan melanggar. Jangan takut untuk melabeli itu, jangan takut, nggak akan melanggar bea cukai itu.
Tidak akan melanggar perpajakan, tidak akan melanggar undang-undang. Jangan takut untuk mulai beli. Panjenengan harus berjuang dulu, berusaha dulu sendiri. Karena sesungguhnya ini memang tidak bisa katanya. Ya, tidak bisa katanya, harus didapatkan sendiri. Oke. Maka supaya saya khawatir nanti saya kebrojolan, maka kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Daripada saya kebrojolan nanti. Malah takut kebrojolan ya kawan. Selamat. Soalnya terlalu besar cinta kasih sayang saya sama panjenengan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau tidak segera saya akhiri, saya kebrojolan. Maka masuk YouTube, ya wis. Kempit maksa banget.